dulu nih kalau berkaca dari pengalaman gue emang kayak merasa gue mengakui gue suka WWE, suka pro wrestling itu kayak kesannya tuh kesukaan yang Tabu. kayak yang iya gitu, kesukaan yang apa banget sih Aib gitu, banget lah ya. aib, kesannya kayak aib gitu loh, yang lu akhirnya kayak mendingan gue nggak ngaku deh gitu. Kenapa ya aib? dulu gitu. Nggak, Karena kan emang ada stigmanya. Kenapa lu dulu merasa itu aib gitu? Kan lu bukan gini, lu kan nggak kayak nonton bokep kan? Maksud gua. Oh, lebih parah. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, hari ini gua kedatangan 2 orang dari Royal Rumble Podcast. Kita ada Alvin dan Randy. Apa kabar kalian berdua nih? Baik. Jawabannya normatif banget ya, baik. Ya baik dong. Jaga image dulu kali ya. Iya. Jaga image dulu. Kalau gue nanya lu orang kabarnya bilang buruk kan jadi kacau ini ntar. Iya. Baru awal-awal nih. Baru awal-awal udah bilang buruk. Kabar gue buruk jadinya curhat. Oke, jadi seperti di opening gue, Alvin dan Randy ini adalah 2 podcaster dari Royal Rumble Podcast. Royal Rumble Podcast ini ngomongin tentang wrestling, khususnya WWE. Bener kan? Iya, betul. Mungkin kalau banyak orang di Indonesia mungkin taunya SmackDown kali ya? Iya, betul. Smackdown. Orang tanya Smackdown gara-gara RCTI kan? Iya, dulu RCTI sempat. Edwin Jody ya? Iya, Edwin Jody. Ya, jadi sebenarnya gini, gue penasaran nih, karena kemarin gue juga sempat lihat kalian muncul di Twitter karena kalian juga ikutan ini ya, podcast pitch-nya Box to Box ya. Iya, kita kaum yang terbuang ini. Iya, kita berdua ini berkumpul sebagai podcast yang terbuang yang nggak kepilih. Terbuang. Masih kaum marginal kita sebenarnya di sini. Iya. Tapi gini, tapi tetap aja gini, gue itu menjadi apa ya? Gue menarik perhatian buat gue gini, khususnya sebagai gue juga demen wrestling ya, dari zamannya WCW juga, gue juga sempat nonton gitu loh, dan pas gue lihat podcast kalian di Spotify, kalian rajin juga gitu loh, nge-post tiap episode dan kalian update banget tiap episode, terutama event-event di WWE yang sekarang ya, WWE yang sekarang gitu loh. Nah, pertanyaan gue begini, wrestling boleh dibilang ya, ini menurut pendapat gue, di Indonesia kan sebenarnya kan udah nggak se-booming dulu lah. Kenapa kalian memutuskan bikin podcast temanya wrestling? Tema yang sebenarnya niche banget kalau bisa gue bilang. Iya, gue setuju sih sebenarnya niche banget. Lu gimana? Mau jawab ya? Mau jawab lu mungkin? Lu dulu aja nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya gue setuju sih, mungkin sekarang karena juga di televisi khususnya udah tidak ada tayangan yang menyiarkan Raw, SmackDown, dan tayangan-tayangan wrestling lainnya, mungkin jadi exposure-nya kepada masyarakat Indonesia jadi kurang banyak ya. Betul. Menyebabkan animonya udah sangat turun dibandingkan dulu ketika masih ada di TV. Kalau mau nonton fullnya ya harus bayar langganan ke WWE Network, dan itu mungkin untuk sebagian orang Indonesia termasuk gue juga gitu, itu cukup mahal sebenarnya. Berapa sih ngomong-ngomong itu kalau mau langganan? Waduh, per bulan tuh berapa ratus ribu gitu lah, gue lupa. Lebih mahal daripada Netflix loh. Oh iya, jauh, jelas. Jelas lebih mahal. Kalau nggak salah mirip-mirip harganya sama NBA League Pass dah, kurang lebih. Oke. Berarti cukup pricey ya kalau untuk nonton. Cukup pricey sebenarnya. Tontonan yang hanya nontonnya gulat doang gitu, wrestling doang gitu ya. Yap. Cuma sekarang kalau mau nonton di Indonesia sebenarnya ini agak side tracking sedikit. Ada di Mola TV. Mola TV kan lebih murah untuk ketelangganannya. Mola TV itu menyiarkan Raw dan SmackDown tiap hari Senin dan Jumat. Kalau di Indonesia berarti Selasa dan Sabtu. Oke. Live. Di Mola ada live tuh ya? Di Mola ada live, Selasa dan Sabtu. Oke, jadi kalau pertanyaannya kenapa kita bikin podcast wrestling, jawabannya paling standar pertama tentu adalah kita suka. Tentu ya, itu awalnya. Kalau nggak suka ngapain bikin? Kalau nggak suka nggak mungkin kita bahas dong. Ngapain, buat apa? Ya, kan? Belum tentu juga dapat duit soalnya kan? Iya, sampai sekarang masih kering kan? Sampai sekarang. Sumur itu belum terisi sama kita. Iya. Oke. Ya, awalnya karena kita suka, dan seperti yang lu bilang tadi bahwa animonya sudah sangat turun. Jadi bagi gua dan Randy mencari teman yang juga mencintai wrestling itu agak sulit sekarang, karena nggak pada umumnya orang ngomongin soal wrestling lagi sekarang kepada
teman-teman nongkrongan ataupun juga ke circle pergaulan mereka lah. Udah bukan masanya lagi. Makanya ketika gue sama Randy, kita temenan udah cukup lama gitu ya. Tapi baru di tahun keberapa kita temenan, kita baru find out gitu bahwa masing-masing dari kita ternyata masih ngikutin wrestling sampai sekarang. Iya. Dan itu jadi buat kita kayak ada oase di padang pasir. Kita menemukan kelegaan, ada orang yang bisa gue ajak ngomongin soal ini. Karena di tongkrongan gue sama Randy akhirnya sering nih tiap minggu, karena kita masih ngikutin tiap minggu, kita ngomongin terus soal ini. Kita mikir ya why not, kita nggak bikin jadi podcast aja sih. Obrolan ini toh juga belum ada saat itu. Udah ada sebenarnya, kita makanya nggak bisa ngeklaim kita adalah podcast wrestling pertama di Indonesia. Karena waktu itu gue cari udah ada, walaupun cuma 2 episode, udah nggak pernah upload lagi. Kalian cukup rajin ya, ada 80-an lebih kalau nggak salah ya episode-nya ya. Udah 80. Iya. Ya, kita tuh mulai dari Februari 2019 sebenarnya. Udah setahunan berarti kurang lebih ya. Udah setahunan, tiap minggu kita memang upload episode reguler itu seminggu sekali. Gitu. Selama tayangan masih keluar, kita nggak akan pernah kehabisan bahan. Oh, iya. Berarti kalian sangat bergantung banget sama Vince McMahon dong. Kalau Vince McMahon masih butuh duit, kalian juga pasti masih terus tayang ya? Nggak juga sih. Kalau misalkan Vince McMahon emang udah nggak ngapa-ngapain, kita pindah ke All Elite. Iya, sekarang ada All Elite Wrestling. Oke, ini pertanyaan gue. Kenapa suka wrestling sih? Karena gini, image wrestling itu kan di Indonesia khususnya ya, banyak yang bilang kan kalau ya wrestling itu nggak mendidik, ya kan. Pernah juga kan akhirnya diberhentikan dari acara di TV karena kan ya khususnya waktu itu ada anak SD ya. Mereka melakukan jurus-jurus yang gerakan yang ada di SmackDown dilakukan ke temannya, sampai temannya patah, tulang atau apa gitu, gue lupa dah. Nah, kenapa sih suka sama wrestling? Dan kita juga tahu sebenarnya wrestling itu kan fake kan. Kalau dibandingin sama, gue ngomong bandingin sama MMA kan itu kan beneran, ya kan. Emang lu bener-bener berantem. Sedangkan kalau wrestling itu kan fake, itu kan disetting semua. Oh, kenapa gitu? Ya, gue dulu yang mungkin jawab ya. Kalau gue demen wrestling pertama, karena kalau konteksnya saat dulu waktu itu gue nonton, itu karena seru aja gitu. Menurut gue, itu kayak gue nonton film superhero aja dulu waktu kecil ya gitu, karena emang ada sosoknya gitu. Gue main gamenya, gue lihat ada karakternya, dan itu menurut gue keren pada saat itu. Jadi itu yang buat gue tertarik nonton gitu, terus menerus gitu. Tapi sering waktu kan emang gue mulai nyadar juga kan, oh ini tidak seperti apa yang gue pikirkan dulu. Ini semua emang ada settingannya, ini semua ada fake, ini just entertainment gitu. But seiring berjalannya waktu, ya gue malah semakin menolerir itu. Oh ya udah, kalau kayak gitu semakin tidak masalah justru gue menonton ini gitu, karena ini emang entertainment gitu. Sama aja kayak lu mungkin nonton film ya, semua juga itu ada settingannya gitu. Ya gue juga menempatkan ini sebagai entertainment gitu, bukannya yang sebagai suatu hal yang emang beneran gitu. Bahkan yang dijual di wrestling, pro wrestling yang kita tahu saat ini itu bukan hanya sekadar pertandingan match gulat gitu, tapi ada storyline-nya yang buat orang tuh bisa ikutin tiap minggu ke minggu. Oh ini kelanjutannya kayak gimana, dan itu hal yang menurut gue itu menghibur gitu. Menurut gue bisa akhirnya menyamakan kayak ini kurang lebih gue kayak nonton film series aja gitu yang berlanjut terus gitu, dan ini bisa gue ikutin gitu. Jadi yang bikin gue suka apa saat ini, karena itu memenuhi unsur entertainment buat diri gue sih gitu. Jadinya gue menikmati tayangan tersebut. Paling kayak gitu. Itu ya dari gue. Mungkin Alvin punya jawaban yang beda. Iya. Ini kemarin sempet, ya kan lu sempet nyinggung soal podcast pitch-nya Box to Box ya. Ini sama gua sama Randy sempet bahas di episode singkat yang kita kirim untuk audisinya. Oke. Kalau ada orang yang bilang, ngapain sih gue nonton wrestling sementara itu fake, ya lu nggak usah nonton film berarti. Karena sama-sama fake tuh. Ngapain lo nonton film, wrestling fake itu fake. Jadi kalau menurut gue, karena kalau fake harusnya nggak jadi masalah, karena banyak sekali tontonan kita yang fake juga. Kalau alasannya kenapa gue suka wrestling, pertama mirip ya sama Randy, tentunya pas kecil ada di TV, ada di game, di PlayStation kita main semua. Dan pada saat itu kan semua anak laki-laki tuh kayaknya ingin berlomba-lomba untuk jadi alpha wolf gitu loh, pengen jadi orang yang leader of the pack,
pengen jadi orang yang dipandang, pengen orang yang kayaknya hebat lah. Dan beberapa sosok yang melambangkan kehebatan itu di mata gue ada di wrestling dalam karakter-karakter macam The Rock, Triple H dan lain-lain. Itu yang menyebabkan salah satu seperti bajunya si Andri. Kalian suka wrestling itu sejak kapan sih? Apa sih bajunya? Gue nggak lihat nih. Umur berapa? Bajunya itu The Rock. Oh iya, ini baju The Rock. Ini Under Armour The Rock sih ini. Under Armour. Kalian pada pakai baju wrestling semua ya? Gue ganti. Iya. Gue lagi pakai kaos biasa. Anyway, umur berapa ya suka wrestling? Iya, kalian mulai kapan sih suka sama wrestling? Gue dari SD sih. Umur exactnya gue lupa, tapi dari SD. Gue lupa ya. Kayak kelas 5 kelas 6 deh gue pertama kali nonton Smackdown. Tapi main gamenya itu udah kisaran umur segitu juga, kelas 5 kelas 6. Tunggu dulu nih. Iya, masih celana merah. Ngomong-ngomong SD kelas 6, lu orang SD kelas 6 tahun berapa? Gue SD kelas 6 tuh tahun 2004 kali ya. Ya gue 2011. Kalau Randy 2000. Hah? 2011, 2001. Lu apa SD? 2001. Lu SD 2001. Gua 2001 gue udah kuliah cuy. Jadi kita ternyata beda umurnya lumayan jauh ya. Kita hormat dulu. Iya. Kita hormat dulu gitu. Ya, anyway, berarti ya biarpun kita punya perbedaan umur jauh, berarti kan kita tetap merasakan masa-masa di mana waktu itu berarti akhir 90-an awal 2000-an di mana ya wrestling di Indonesia lagi jaya-jayanya tuh ditayangin di TV kan. Lagi seru-serunya dan gamenya juga waktu itu Smackdown juga wah tuh ramai banget. Salah satu game wajib dimainkan di PS tuh, di PlayStation kan. Ya, Smackdown 1 sama Smackdown 2. Nah, terus kalian sekarang ini kan sekarang ini bikin podcast, ya kan? Bikin podcast tentang gulat. Berarti kan kalian sampai sekarang ini kan masih tetap menjalankan hobi kalian dan akhirnya menjadi sebuah konten buat kalian kan. Nah, kalian ngerasain nggak sih ini? Karena kalian yang lebih ngikutin ya. Jujur gue udah nggak ngikutin lagi nih untuk wrestling. Karena menurut gue di satu sisi wrestling itu makin lama makin kesini makin membosankan. Kalian ngerasain nggak sih apa yang gue rasain sekarang ini sebenarnya itu perkembangan wrestling itu terutama untuk storyline, untuk juga para wrestlernya tokoh terus apa istilah WWE superstar ya istilahnya kalau di WWE kan ya. Itu tuh makin lama makin gimana ya, makin membosankan sih. Gue nggak menemukan kata yang lain, makin boring sebenarnya. Setuju nggak sih dengan hal itu? Obviously karena kita masih ngikutin sampai sekarang, buat kita masih menarik ya, tentunya masih menarik. Gue nggak bisa bilang membosankan, tapi gue kalau diminta untuk menggambarkan, gue akan memakai kata berbeda. Karena memang era yang sekarang itu berbeda dengan zaman dulu ada di televisi Indonesia, karena itu eranya Attitude Era gitu ya. Era di mana masih lebih keras, masih era sensor televisi belum seperti sekarang. Dan juga beberapa hal yang di dunia sekarang menjadi norma di saat itu belum ada, jadi ada banyak hal yang berbeda di era dulu dan era sekarang. Jadi kalau dibilang membosankan sih buat gue pribadi enggak ya, karena kalau buat gue pribadi udah membosankan, gue nggak udah pasti gue nggak akan nonton lagi. Masih tetap ada hal-hal yang menarik, walaupun memang kalau yang udah lama banget nggak nonton sekarang pasti akan cukup shock ya, ada cukup banyak hal yang berbeda. Selain karakter-karakternya, bahkan cara pembawaan dari perusahaannya WWE sendiri juga cukup berbeda gitu. Bedanya apa? Bedanya gimana nih bedanya? Gini deh, anggap gini deh. Gue bisa dibilang gue orang lama lah. Gue sangat menyukai banget kalau WWE itu pas Attitude Era. Even sampai sekarang pun di YouTube gue masih suka nonton tayangan-tayangan ulangnya lah yang suka di-upload. Even channel WWE sendiri masih ini kan suka upload kan pertandingan yang udah lama kan. Dan kalau lu baca komen-komennya, lu perhatiin orang-orang banyak banget yang komen begini, ini pertandingan biasa doang, even cuman match card di Smackdown atau di Raw doang, tapi ini jauh lebih seru dibandingin pertandingan pay-per-view di WWE zaman sekarang ini, era sekarang ini. Nah, memang berarti kan ada satu hal yang benar-benar apa ya, kalau talk about quality, quality-nya kan jadinya kan jomplang banget gitu. Ini match biasa, di-compare sama match yang ada di PPV di era sekarang, itu
beda banget gitu loh. Kualitasnya orang banyak yang ternyata juga nggak hanya gue doang yang ngomong gitu loh. Ya, memang sentimen ini sebenarnya cukup umum juga ya. Banyak juga yang memang menyuarakan hal kayak gini. Ren, mungkin lu mau jawab dulu? Apa yang pendapat lu? Menurut gue itu wajar banget sih kalau buat beberapa orang yang katakanlah orang yang emang lebih dulu tadi dan nonton, apalagi emang era yang udah berbeda ya, ketika melihat sekarang akhirnya ada beda pendapat. Tapi gue rasa itu dikotomi aja sih. Ada yang emang bilang itu mungkin jadinya arahnya jadi tidak lebih bagus, ada yang tetap bilang itu ini gue masih bisa menikmati. Tapi emang mungkin faktanya adalah mereka itu mencoba melakukan adaptasi sih. Karena emang harus kita akuin sekarang kan generasi udah beda. Perubahannya juga cepat sekali. Mungkin WWE adalah berusaha untuk mereka tetap relevan gitu loh. Yang mungkin di kita yang tadi udah terbiasa, buat kita sekarang lihatnya ini kok jadi beda banget. Tapi buat yang di bawah-bawah kita, yang emang ada ekspansi market baru, yaitu orang-orang baru yang nonton, itu masih hal yang bisa mereka nikmatin gitu. Nah ini yang mungkin menurut gue jadi perbedaan pendapat yang emang wajar banget sih gitu. Kalau emang ada yang akhirnya ngerasa nggak cocok, ya udah akhirnya dia memutuskan misalnya nggak menonton lagi lah, ya udah. Tapi ada yang akhirnya tetap mau lanjut, mau bisa. Jujur gue termasuk yang tadi sempat kayak gitu. Ketika emang era-eranya pas lagi waktu itu John Cena yang masih tinggi banget, gue sempet kayak bosen, gue emang sempet close gitu, nggak nonton lagi beberapa tahun. Tapi akhirnya mencoba nonton lagi gitu, udah ada orang-orang baru gitu. Pas lagi emang baliknya tuh eranya The Shield tuh udah mulai masuk lagi ke main roster gitu. Tuh gue baru mulai nonton lagi, dan ternyata seru-seru juga gitu. Dan jadi menurut gue mungkin ini memang apa ya? Kadang-kadang emang kalau ada yang terbiasa perubahan itu emang kaget gitu. Nah, yang kaget ini yang mungkin banyak yang akhirnya mungkin tetap lanjut, ada yang akhirnya terbuang gitu. Maksudnya terbuang dikata ya udah memutuskan gue nggak nonton lagi deh gitu. Mungkin udah dirasa nggak cocok. But menurut gue itu fine sih. Tapi buat secara market, secara kalau emang lo diperhatiin, emang tiap tahun subscribernya WWE aja tuh tetap naik terus gitu. Artinya penontonnya juga banyak gitu. Ya, kalau gue ibaratin mungkin ini seperti ibaratnya bola basket ya NBA gitu ya. Ini seperti kita lagi mengompar Michael Jordan sama LeBron James. Iya. Dalam arti, mirip. Gue juga ngerasain itu di NBA. Gue juga ngerasain itu di NBA juga sih. Iya ya. Perbandingannya adalah ya kalau penggemar Jordan bilangnya adalah argumennya selain gelar juaranya Jordan, argumennya adalah era dulu lebih fisikal, era dulu defense lebih ketat. Sementara era LeBron dibilang superstar lebih banyak, tantangannya lebih tinggi, era high scoring lebih susah. Masing-masing punya argumen sendiri. Siapa yang lebih baik? Ya akhirnya kembali ke masing-masing kan, kembali ke masing-masing orang penggemarnya mau yang mana. Kalau yang cuma nonton era Jordan mungkin susah mengakui bahwa LeBron juga hebat gitu. Sebaliknya yang anak-anak zaman sekarang mungkin yang nggak pernah lihat Jordan merasa bahwa generasi-generasi yang cuma nonton Jordan akan bilang itu cuma prisoners of the past doang. Tapi buat kita yang terjebak di dua era ini, kita sama-sama nonton Jordan dan LeBron, sama-sama nonton Attitude Era dan WWE yang sekarang. Ya pilihannya memang adalah untuk kita mau mengikuti atau enggak perkembangannya mereka. Kalau ditanya perbedaan paling ketaranya apa adalah gue paling berasa memang ada di perubahan mungkin cara WWE membawakan storyline dari setiap cerita. Kalau dulu ya itu era memang kental banget sama storyline. Itu jadi salah satu, selain dari match-nya sendiri, itu jadi salah satu yang paling membuat WWE bersinar saat itu. Jadi di pertandingan mereka nggak sekadar banting-bantingan doang, tapi ada cerita yang mereka tuturkan melalui gerakan mereka. Kayak orang nari jadinya, ada ceritanya gitu. Sementara di era sekarang, kalau menurut gua, itu justru lebih technical. Style para wrestler lebih banyak. Itu sekarang di WWE itu banyak banget, luas banget deh. Ada high flyer, ada luchadores, ada brawler, ada striker dari benua ujung timur sampai ujung barat, semua gaya ada di WWE sekarang. Nyampur sekali. Hanya saja memang bagi sebagian orang storyline yang dibawakan, cara WWE mengolah ceritanya tidak sekuat saat itu. Jadi dengan sekian banyak talenta yang berani gue bilang lebih banyak dibandingkan era tersebut, kemampuan mengolahnya tidak mumpuni, akhirnya beberapa jadi sia-sia. Terkadang seakan-akan pertandingan yang ditampilkan ya pertandingan jadi biasa aja, kualitasnya nggak sementereng sekarang. Kalau buat gue sih kurang. Itu garis besarnya ya. Kalau mau bahas detail mungkin
panjang sekali. Garis besarnya seperti itu. Nih, kan gue juga pernah dengar gini nih. Waktu pas Attitude Era itu mau udah berakhir kan mereka mau coba meraih kayak tadi lu bilang kan, ya para fans yang lebih banyak lah, terutama anak-anak. Makanya kan aku pernah dengar ada yang istilah namanya parental guide era ya, PG era gitu kan. PG. Ya PG era. Nah, tapi ya ketika masuk PG era ini mungkin ya karena kalau kita bilang itu Attitude Era tetap dimasukin dengan gaya mereka yang berdarah dari mana-mana, of course anak-anak nggak akan pernah menontonnya sama sekali kan. Udah pasti itu nggak, udah inilah kayak tadi bilang censorship segala macam itu pasti akan berlaku banget gitu loh. Ya tapi back again kayak tadi juga lu sempat mention nih Vin, di yang sekarang ini kan story-nya itu kan kurang banget terbangun kan. Tapi in fact kita nggak bisa memungkiri WWE ini kan memang ya once again this is a drama gitu kan, drama tapi yang dibungkus dengan wrestling kan. Nah ketika lu talk about drama, talk about story, tapi ketika storyline-nya nggak kuat, ya kayak tadi lu bilang kita hanya menyaksikan orang lagi banting-bantingan aja dengan teknik-teknik gulat tapi tanpa merasakan adanya emotional attachment yang kuat. Gini, gue pernah waktu itu berapa kali mencoba nonton ya. Gue ingat waktu itu zaman-zamannya Kane masih ada, tapi Kane diduetin, di-tag teamin dengan Daniel Bryan kalau nggak salah. Daniel Bryan. Dan jujur, to be honest, ketika gue ngelihat Kane di-tag teamin dengan Daniel Bryan, Kane yang dulu image serem, kuat, ya pokoknya mengerikan banget deh di-tag teamin dengan Daniel Bryan, jadi konyol gue menurut gue sih. Dan gue merasa kok Kane jadi kayaknya apa ya, image-nya yang dulu begitu serem gitu, akhirnya kayak dijatuhin gitu loh. Maksudnya gini, gue sampai mikir kenapa WWE sampai berpikir membuat image seperti itu gitu loh. Lu udah bangun image udah keren-keren, lu membuang karakter superstar, salah satu superstar lu yang kuat jadi kayak begitu gitu loh. Kane ya, soal Kane. Kalau buat gue ini kita ada di era informasi lebih terbuka sekarang. Kita udah sulit membedakan wrestler sebagai karakter mereka dan manusia aslinya. Kalau di Attitude Era dulu, mungkin internet belum semaju sekarang, khususnya di Indonesia. Betul. Kita hanya tahu mereka sebagai wrestler di televisi, udah kita nggak tahu kehidupan mereka. Tapi sekarang mereka punya sosial media, di berita di mana-mana ada, itu ngebuat kita makin susah. Kane, sejak dia mencalonkan diri dan terpilih sebagai mayor, menurut gue udah sulit sih di wrestling, mau gimana pun ditampilkan sesangar-sangarnya udah sulit. Nah, itu contohnya kalau buat Kane. Jadi mungkin di portrait seperti itu, waktu itu sebenarnya memang untuk menaikkan Daniel Bryan ya, karena setelah itu Daniel Bryan langsung meroket dan jadi double champion bahkan. Tapi kalau soal perubahan karakter di WWE memang cukup marak terjadi sih. Karakter yang tadinya serem jadi lawak, yang lawak jadi sangar, itu cukup banyak terjadi. Ini memang salah satu hal yang cukup disayangkan oleh sebagian orang, tapi buat gua sama Randy mungkin jadi hal yang menyenangkan, karena kita bisa ngata-ngatain mereka di podcast kita. Jadi sumber konten lo ya malah ya? Jadi sumber konten kita. Yeah. Buat kita justru hal-hal begini, walaupun kalau kita dari kacamata penggemar secara serius, questionable gitu, kok begini sih lu bawanya, harusnya tuh bla 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 seperti ini. Tapi dari sudut pandang kita sebagai seorang podcaster, kita malah berharap yang kayak gini-gini terlalu ada. Karena akan menarik untuk kita gibahkan bersama gitu. Siapa wrestler yang paling sering lu gibah, yang paling lu sering kata-katain? Kalau kita bicara era nih ya, Attitude Era, terus ada era ini nih, itu lu sempat nyinggung era Parental Guide, PG Era. Sejak circa 2013 kita memasuki sebuah era yang gua dan Randy sebut sebagai eranya The Big Dog. What do you mean The Big Dog? The Big Dog itu nama julukan dari seorang yang maha dahsyat lah, namanya Roman Reigns. Bajunya yang ini nih. Bajunya sedang dipakai Randy sekarang. Roman Reigns itu kan sepupunya The Rock kan? Yes, true. Yeah, sepupunya The Rock kan? True. Masih saudara sama The Rock. Masih saudara sama The Rock. Yang paling sering kita gibahin sih dia sih, karena dia agak-agak bootleg John Cena gitu ya, kayak terlalu superior, menang terus.
Terus kayak banyak hal yang digibahin dari dia. Emang paling enak dia sih buat digibahin, entah kenapa. Ya, dia sering sebut lah jadi. Ya, tapi somehow catchphrase-nya dia jadi closing-nya podcast kita setiap episode. Iya. Emang catchphrase-nya dia kayak gimana? Ini kan back again ya. Gue udah nggak pernah nontonin lagi, jadi gue nggak tahu catchphrase-nya dia gimana. Iya. Catchphrase-nya tuh simple, cuma 2 kata sebenarnya. Believe 2 kata, that. Ya. Believe that. Jadi lu mau masukin kemanapun ya bisa, kayak kita misalnya closing, we will see you guys again next week and you can believe that. Gitu doang, gitu simple kan. Iya. Lu mau pakai di mana pun bisa. Dia jadi si Roman Reigns ini lu sebut sebagai bootleg-nya John Cena karena terlalu kuat image-nya. Tapi kan John Cena pas lagi zaman dia lagi hype-hype-nya kan juga memang sering dikatain apa ya, Superman lah atau apalah, kayaknya susah banget kalah gitu. Terlalu sering dimenangin dulu juga kan. Ya, itu makanya efek pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya gitu. Jadi emang ada banyak juga yang haters saya sebenarnya. Iya, tapi memang benar sih John Cena tuh memang diportraynya sebagai ya seperti itu karena memang image yang ingin ditunjukkan adalah like a superhero buat anak-anak. Kan makanya John Cena kan suka dikatain kayak patriotik banget lah ya gitu. Patriotik sebenarnya, tapi bajunya kan warna-warni sebenarnya untuk appealing to the younger audience kan. Sampai suka dikata-katain sama fans yang lebih tua, lu tuh kayak Fruity Marble deh. Tau gak sih permen yang buah yang warna-warni? Warna-warni. Fruity Marble. Iya. Tapi memang dia sangat sulit kalah clean sih. Dan hal itu yang ada di Roman Reigns juga sebenarnya. Walaupun karakternya completely different, tapi dari hal itu sama. Mereka sangat sulit kalah secara clean one on one. Kalau kalah pasti dicurangin, kalau nggak dicurangin biasa menang. Berarti memang ya memang sudah di-set sedemikian rupa supaya ya dia itu memang yang akan selalu menang gitu loh. Sebenarnya bisa dibilang waktu itu iya, tapi kalau sejak beberapa bulan lalu sih Roman Reigns ini ada perubahan karakter ya. Sekarang dia jadi villain-nya, jadi heel-nya, jadi sangat menarik karakternya dan bisa gue bilang sekarang the hottest act on pro wrestling industry, bukan WWE doang, mungkin sekarang probably Roman Reigns. Positif itu. Ini pujian yang langka yang kita berikan untuk beliau. Iya. Oke, tadi kan wrestler yang sering pegulat, yang sering lu orang hina nih, yang sering lu orang gibain. Nah, kalau yang lu orang favoritin siapa sih? Masing-masing dari kalian. Lu apa, Ren? All time atau sekarang? Terserah, all time lah. All time lah ya, biar yang ini ya. Kalau sekarang ntar gue nggak terlalu nyambung. Iya, makanya. Ya, coba Ren. Lu siapa, Ren? All time ya. Randy ini unik nih biasa jawabannya. Gue kalau di ini kok bener-bener superstar itu sih sebenarnya yang kok emang all time sampai sekarang sih emang yang gue demen tuh ada beberapa gitu. Gue juga bingung nih mau pilih yang mana. Tapi gue mungkin pilih ini ya, Stone Cold Steve Austin ya. Karena itu emang favorit gue gitu. Tapi uniknya gue tuh juga dari dulu tuh gue entah kenapa gue juga suka dengan karakter Shane McMahon yang orang tuh suka mempertanyakan kok lu bisa demen tadi. Ya, sampai sekarang gue juga mempertanyakan itu sih sebenarnya. Kita udah jalan podcast hampir 2 tahun tapi sampai sekarang gue masih mempertanyakan itu kok bisa gitu. Shane McMahon anaknya ini kan, anaknya Vince kan? Anaknya Vince ya. Kenapa lu suka sama dia? Unik aja menurut gue tuh anak bos gitu kan. Gak kesannya nggak bisa berantem, ngocol gitu, tapi gue demen aja Here Comes the Money tuh gue suka banget gitu. Dan tapi sebenarnya dia sell move-nya juga nggak jelek gitu sebagai orang yang akhirnya untuk dihancur-hancurin aja gitu. Ya tapi some of the most dangerous spot tuh beberapa kali ada di Shane ya, dia lompat dari Hell in a Cell, dia berani juga untuk mengorbankan badannya gitu loh. Walaupun statusnya ya anak bos dan sebenarnya kan you didn't have to do this gitu, lu kan udah orang kaya gitu loh. Lu kalau mau nampil ya tampil sebagai manajer kayak atau apa, tapi dengan melakukan itu kayaknya kita bisa ngerasa oh nih orang emang punya passion terhadap wrestling sih. Oh kok gue jadi gue yang belajar main ya? Aneh banget. Itu sih gue gitu. Tapi ya Ren, kalau lu misalnya lu demen atau lu favoritin Steve Austin, Stone Cold, gue sih nggak heran lah. Ya penggemar wrestling yang lain nggak heran lah. Tapi Shane McMahon sih. Ya. Di antara anaknya McMahon ya, gue mending milih Stephanie McMahon sih.
Itu respon yang wajar kok. Emang banyak yang mempertanyakan. Tapi menurut gue itu indahnya WWE sih. Kayak you have a character for everyone gitu. Lu selera lu kayak gimana? Selera lu bukan A, ada ya B. Bukan B, ada C. Dan terus banyak sekali. Dan itu sangat berasa di WWE sekarang sebenarnya menurut gue. Bukannya dulu enggak ya. Dulu juga sama. Tapi sekarang lebih inklusif kali ya. Banyak sekali pilihan untuk semua orang. Ada yang merasa rasnya terwakili, ada yang merasa orientasinya terwakili, ada yang merasa pandangannya terwakili karena sekarang pilihan banyak. Ada dari Arab, ada dari Jepang, ada dari Kanada, ada dari Slovakia, ada dari mana-mana, macam-macam. Dengan karakter yang juga berbeda. Ada yang real life-nya lesbian, ada yang on stage-nya bahkan lesbian, ada yang badannya sangat besar, sangat gemuk, sangat bukan maaf sih, gue juga sebenarnya sama ya, gue juga cukup berisi ya perutnya gitu kan, ada yang kurus juga ada yang gondrong, ada yang pelontos, macam-macam dengan karakter yang juga beda-beda. Jadi everyone, lu pilihlah mau suka yang mana gitu. Oke. Nah kalau lu Vin, siapa wrestler favorit lu nih? Favorit ya. Sebenarnya kalau ditanya menurut gue siapa greatest of all time-nya, menurut gue sih Chris Jericho. Chris Jericho, oke. Dia kalau greatest of all time ya. Dia comeback kan ya? Dia sempat comeback, menghilang, comeback, terus sekarang sedang di blacklist sama WWE karena dia join ke rival company. Anjir. Lu tau ya? Lu tau nggak sih ada All Elite Wrestling sekarang? Gue pernah dengar tapi gue nggak pernah nonton. Ya, jadi sekarang ada saingan baru sih dari WWE, namanya All Elite Wrestling, yang didirikan oleh beberapa wrestler top dunia, Kenny Omega, The Young Bucks, sama mungkin lu pernah dengar Cody Rhodes. Cody Rhodes pernah dengar. Itu kalau saya pernah di WWE juga kan? Iya. Betul. Dia tuh adiknya ini Goldust. Iya, Goldust. Didanai oleh ini pemiliknya klub sepak bola Fulham, Tony Khan. Itu yang mendanai All Elite, dan beberapa ex WWE yang mungkin tidak diutilize dengan baik WWE ditarik ke sana gitu. Bukan salah satunya, bahkan pionirnya adalah Chris Jericho saat itu. Dia yang ingin memajukan All Elite Wrestling sama-sama. Karena pindah ke sana ya biasalah WWE. Match-match di YouTube dihapusin. Nggak pernah mention lagi, biasalah. Tapi kalau ditanya GOAT-nya siapa, menurut gue Jericho. Karena dia longevity-nya sangat panjang dan aktif terus. Dia bisa rebranding karakternya berubah-ubah terus, dan semuanya rata-rata hits terus. Jadi kalau ditanya GOAT-nya ya Chris Jericho. Tapi kalau ditanya favoritnya siapa, of all time, kayaknya gue bisa bilang Edge. Kenapa Edge? Karena dulu tuh gue sangat benci sama orang ini sebenarnya. Dulu kan karakter dia kan gimana ya? Pas lagi dia duet sama Christian, tag team sama Christian kan sucks banget. Tag team sama Christian nyebelin kan? Gokil banget. Nyebelin tapi kan? Nyebelin. Itu gokil banget sama Christian, salah satu tag team terbaik yang pernah ada. Kemudian dia jadi solo kompetitor, konfliknya sama John Cena bisa gue bilang legendary, cukup panjang, dan dia sangat amat menyebalkan, jauh lebih menyebalkan ketika sama Christian. Menyebalkan sekali jadi seorang villain, tapi gue yang dulu karena masih kecil tuh gue benci banget, gue belum mengerti bahwa dia perannya memang antagonis di situ. Ini orang ngehe banget gitu, ibaratnya oportunis banget, dirty tricks, menghalalkan segala cara. Tapi kedepannya makin kesini makin banyak dewasa, looking back at his past work, dan juga ngelihat dia yang sekarang, bahkan sekarang setelah sempat pensiun karena leher parah, cedera, sekarang bisa comeback lagi di Royal Rumble tahun lalu. Gue jadi appreciate dia sih, bahwa saat Edge itu era selesai, wrestling mungkin lu bagian dari ini kayak yang menganggap bahwa wrestling setelah Edge era tidak sama lagi, kualitasnya tidak pernah kembali sama. Tapi saat itu yang carry the company ya John Cena dan Edge gitu. Itu yang momen yang membuat gue, mungkin mereka lah yang membuat gue saat itu masih nonton John Cena dan Edge, dan gue dulu benci banget sama Edge, sekarang gue appreciate dia banget. Gue bisa segitu bencinya, berarti dia excellent banget dalam pekerjaannya sebagai seorang antagonis gitu. Ya berarti dia sukses dong, actingnya sukses. Berarti dia sukses. Gimmicknya bagus, bikin lo sebel. Iya. Jilid 2 Edge tuh Roman Reigns nanti. Ya, tapi itu benar sih. Ketika Roman Reigns absen berapa bulan karena
Dia pernah kena leukemia, jadi sempat sakit absen kan berapa dia. bulan. Ya kita merasa kehilangan. Iya, kita merindukan dia. Kita merindukan dia sebenarnya. Jadi walaupun menyebalkan, tapi tetap ini ya, tetap dikangenin ya. Iya, memang kadang tuh gitu kali ya, kita kalau ada orang yang nyebelin sama kita, tapi nyebelinnya sering gitu ya, tiap hari nyebelin ke kita, begitu dia nggak ada, kita akan kangen sama sebelnya sebenarnya. Kali. tapi gini loh, yang pas zaman-zaman gue masih nonton ini ya, WWE ya. Tapi itu kan memang yang sebenarnya bikin kita gemes kan. Let's say gini dah, kalau zaman dulu kan yang protagonisnya kalau di sini di WWE disebutnya face kan. Itu kan kayak The Rock, kayak Steve Austin atau mungkin Undertaker ya kan. Itu kan kalau misalnya mereka lagi match terus tiba-tiba musuhnya datang royokin mereka, kita kan gemes banget kan, sebel banget kan. Apalagi let's say pas Triple H lagi bener-bener heel banget tuh, yang antagonis banget kan, dia kan mainnya keroyokan kan, main keroyokan, dikeroyok udah loh. Itu apalagi pas zaman kita masih umur-umur segitu, pasti kan ini orang kok kasar banget sih, ini orang kok berani keroyokan doang sih, nggak berani one on one segala macam. Tapi kan ketika kita masih ngerasakan hal itu, ya berarti kan it works. Mereka berhasil kan bikin kita sampai sesebel itu kan. Padahal kenyataannya sebenarnya mereka ya di backstage ya temenan. Benar. Backstage temenan. Benar. Justru botch-botch yang kayak gitu kok yang sering kita bercandain juga. Momen-momen kayak gitu sering kita bercandain karena memang nggak masuk akal. Contoh yang paling sering kita bahas sih, salah satu yang paling sering kita bahas tuh ini. The Rock ya, semua orang tahu The Rock lah ya. Waktu itu The Rock mau dikeroyok sama ada namanya satu faction namanya The Wyatt Family, 4 orang kalau nggak salah. Udah dikelilingin The Rock-nya di tengah ring, somehow musiknya John Cena main diputar dan John Cena muncul di entrance jauh banget lagi WrestleMania gitu. Entrance jauh banget, musiknya John Cena muncul mau nolongin The Rock tapi dia gaya-gaya dulu, ada lagi gimmick-gimmicknya dulu kan, bentangin handuk, nunjuk-nunjuk kamera, ngomong-ngomong dulu. Itu yang harus yang royok The Rock, nungguin John Cena datang loh. Nyantai-nyantai, nungguin ngeliatin John Cena, The Rock-nya juga ngeliatin John Cena gitu kan. Maksud gua, kabur aja The Rock-nya kan bisa kabur gitu loh. Yang juga kenapa harus nunggu orang, keroyok aja udah. Itu kan kayak ini, kayak Power Rangers lagi berubah, musuhnya nungguin mereka berubah dulu, kelar, baru berantem. Betul. Nah itu WWE harus kita lihat kayak gitu menurut gua. Kita harus lihat dengan secara ringan lah. Kalau secara ringan hal-hal kayak gini tuh bisa kita bercandain, kita nikmatin. Betul. Jangan pakai logika lah kalau nonton WWE, nikmatin aja kayak film fiksi. Iya, betul. Ya sebenarnya kan begini, kalau kita mau talk about logic lagi ya, lu kan kalau ditonjok, at least ditonjok sekali juga, kalau kena muka lu pasti ada memar lah, ada bonyok kan, nggak mungkin nggak kan. Tapi kalau ini lu lihat ditonjok berkali-kali kok mukanya nggak kenapa-napa, ya kan. Tapi ya gitu, dulu pas gue masih kecil, pas lagi nonton begituan, gue berusaha gue denial sih, to be honest, gue denial, itu beneran kok. Ya itu memang karena mereka kuat aja, tahan aja, makanya nggak ini. Tapi setelah sekarang lu tahu rahasianya. Ketika misalnya lu lihat itu orang palanya dihantam ke tangga, ternyata kan tangannya nahan kan, mukanya tuh nggak kena tangga ternyata. Tapi karena cepet ya nggak kelihatan, karena juga kameranya kan jauh kan. Iya. Jangan kan ditampol The Rock lah, ditampol Bang Jarot di pengkolan ojek juga pasti bocor. Nggak usah The Rock. Tapi justru itu sih menurut gue pikir tuh malah survive. Karena emang sekarang WWE kan udah lebih terbuka gitu. Mereka pun juga nggak menolak juga bahwa kalau emang ada anggapan itu fake gitu. Justru menurut gue malah gara-gara ada itu juga sih akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau justru dia bilangnya ini emang kita serius beneran, menurut gue malah hilang kali WWE. Iya, orang lu mau ngomongin siapa kan? Orang udah pada tahu lah di era sekarang. Ya, anyway. Ini gue ada yang penasaran juga nih satu nih. Let's say gini, kalau misalnya one day WWE bikin acara di Indonesia, kan setahu gue mereka pernah bikin acara sampai di Singapura ya. Iya. Nah, Singapura. Menurut kalian, apakah akan hype-nya gede di Indonesia? Karena ya kita tahu lah di Indonesia dengan segala karakter masyarakat dan kejulitannya, ya yang dan juga belum familiar dengan sport entertainment. What do you think, guys? Menurut gue
Itu sebenarnya emang pertanyaan sulit. Pertanyaan sulitnya adalah kita nggak bisa berani pede bilang bakal banyak. Tapi kita menduga itu bisa banyak. Gue nggak berani bilang pede banyak ya. Menurut gue ada alasan tersendiri mengapa dia misalkan katakan WWE bikinnya di Singapura. Karena emang dia tahu menurut gue, kalau ini dugaan gue ya. Karena emang Singapura itu pasarnya memungkinkan untuk orang datang ke sana gitu loh. Alih-alih misalkan buat di Indonesia aja. Sebenarnya kalau dengar berapa sharing dari beberapa teman kita nih ada yang pernah podcast bareng sama kita juga, dia juga pernah ke sana pas lagi acara Singapura. Orang Indonesia juga ada banyak, lumayan beberapa ke sana gitu. Tapi itu kan baru kita bisa kita lihat dalam kacamata, berarti itu orang ada mungkin kemampuan finansial lebih baik kali ya. Jadi makanya dia mau spend lebih untuk sesuatu hal yang emang dia benar-benar suka gitu. Tapi nanti kalau misalkan emang nanti ada di Indonesia, menurut gua itu mungkin aja, nggak menutup kemungkinan tuh ada. Karena apa? Mungkin indikator kita ngelihat Mola TV. Kenapa Mola TV akhirnya mau nyiarin lagi tayangan SmackDown? Mungkin dia emang melihat ada potensi market yang lumayan besar. Sebenarnya gini ya, yang lucunya adalah dulu, nih kalau berkaca dari pengalaman gue emang kayak merasa gue mengakui gue suka WWE, suka pro wrestling, itu kayak kesannya tuh kesukaan yang kayak yang iya gitu. Kesukaan yang apa banget sih aib gitu. Banget lah ya. Aib, kesannya kayak aib gitu loh. Yang lu akhirnya kayak mendingan gue nggak ngaku deh gitu. Kenapa ya aib? dulu gitu. Karena kan emang ada stigmanya. Kenapa lu dulu merasa itu aib gitu? Kan lu bukan gini, lu kan nggak kayak nonton bokep kan, maksud gua. Wah, lebih parah. Jangan salah. Lebih parah dibanding nonton bokep. Karena stigma yang emang sama, misalkan it is just a fake gitu. Why you love something fake gitu? You keep watching it gitu. Itu yang dulu tuh sulit diterima. Cuma kan seiring waktu kan bukan nyadar gitu loh. Ya emang kenapa gue mesti malu, orang gue juga nonton film itu semua fake gitu loh. Baru akhirnya gue mulai berani gitu. Kalau emang ada orang suka ya udah gue akuin gue suka. Gitu. Nah mungkin beberapa juga masih ada yang kayak gitu. Sampai akhirnya mulai ada menunjukkan jati diri. Podcast Royal Rumble ID juga sebenarnya punya mengusung misi yang sama gitu loh. Maksudnya kalaupun ada yang masih merasa demikian, lu nggak sendirian gitu loh. Kita nih ada komunitasnya. Bahkan kalau Alvin yang sebenarnya mungkin lebih tahu banyak lah soal ini. Alvin tuh udah berapa kali udah riset juga, menyusuri beberapa komunitas wrestling, dan itu isinya ternyata juga banyak banget gitu loh. Dan itu banyak banget itu, dan itu menunjukkan bahwa ya kita nggak sendirian. Apalagi respon-respon di Twitter gitu kan juga, yang akhirnya kita ngobrol ada timpalin gitu, kita menunjukin wah ini sebenarnya emang besar gitu, dan semuanya juga punya pengalaman sama. Iya, gue ngerasa kayak gue sendirian bertahun-tahun bertemanan sama seseorang, ternyata baru tahu dia juga demen wrestling, dan kita ngobrol gitu, dan itu ternyata bukan kisah yang sendiri aja kayak gue mau, ternyata yang lain juga sama. Nah moga-moga kalau emang balik lagi ke pertanyaannya apakah di Indonesia bakal rame, gue berharap rame gitu. Tapi ngomong pasti atau enggak ya gue nggak tahu, mungkin tergantung harga tiket juga dan lokasinya di mana, itu juga tergantung gitu. Tapi kalau emang pasarnya ada, menurut gue sih ada di Indonesia. Iya, karena dasar itu sebenarnya kalau WWE ingin mengadakan sebuah acara di Indonesia, menurut gue kekhawatirannya atau yang perlu dipikirkan paling utama bukan apakah ada pasarnya atau enggak, karena ada. Kalau gue ibaratin ini kayak kita di masa perjuangan Indonesia waktu itu ya, pas masih dijajah. Di setiap daerah tuh punya perlawanan, di setiap daerah tuh mereka sama-sama lagi berjuang melawan penjajah. Tapi mereka nggak tahu di luar sana, di daerah-daerah lain, ada juga teman-teman mereka yang lagi berjuang bersama. Mereka merasa, gue berjuang sendirian nih. Nah, untuk fans WWE Indonesia, banyak yang dari teman-teman yang beberapa kali cerita ke akun kita gitu ya, mungkin mention, atau beberapa bahkan pernah rekaman bareng kita juga, mereka ngalamin yang sama sebenarnya. Nggak umum buat mereka, kayak misalnya baru ketemu temen, terus ngomong, lu suka bola nggak sih? Itu umum. Lu suka basket nggak sih? Itu umum. Olahraga apa sih yang lu suka? Sebutnya ini, itu umum. Nggak pernah sekalipun kayak, bahkan mulainya juga bingung kali. Pertanyaan tiba-tiba, lu suka WWE nggak sih? Itu nggak pernah ada. Jadi buat mereka mencari teman sebangsa mereka agak sulit. Tapi itu mungkin yang menyebabkan kesannya kok nggak ada pasarnya. Sebenarnya ada. Jadi kalau mau bikin acara, bukan pasarnya ada atau tidak, tapi harga tiketnya mau berapa. Karena Indonesia kan luas ya. Penggemar, kita sempat rekaman sama pendengar kita di Batam satu, sama di Kalimantan. Di Kalimantan ada yang
ada yang di Bali, ada di ujung dari ujung ke ujung itu ada sebenarnya. Kalau dia mau bikin event di mana kemungkinan Jakarta tentunya. Kalau tiketnya mahal belum transfer mereka. Jadi sebenarnya concern utamanya mau harganya berapa, karena toh berkaca dari acara yang di Singapura tiketnya cukup mahal, lebih mahal dari konser-konser artis K-pop sebenarnya. Oh ya, berapa sih tiketnya? Wah, kemarin berapa ya Ren ya? Berapa ratus $, gitu. Itu pun ada paket-paketnya. Ada paketnya juga. Kalau lu sama mau meet and greet atau dan segala macam gitu. Terus juga tempat duduk lokasinya ya gitu-gitu. Tergantung harganya. Kok deket banget sama ring itu kalau nggak salah ribuan deh. Ribuan $. Itu yang paling dekat sama ring. Kalau yang berapa ratus $, tuh gue lupa berapa, itu 400 sih kalau nggak salah, $400 itu paling tinggi, paling belakang. Oh, tribun lah ya, di atas. Tribun. Sementara $400 kalau nonton konser K-pop lu di panggungnya kali. Udah nggak paling depan lagi, lu ikut manggung sama artisnya kali. Ya, teman gini loh, concern kalian tadi itu yang kalau misalnya mungkin pengakuan ya, misalnya kalau gua demen pro wrestling, gue demen WWE, apalagi di era sekarang itu kesannya kayaknya, aduh kok kayaknya tadi siapa Randy bilang kok tabu atau aib gitu. Gue jadi inget gini, gue pernah ngerasain kayak gitu sih. Dulu gue gini, kalau dulu pas gue masih ngantor ya, kadang kalau misalnya gue lagi makan siang, kadang gue kalau males keluar, kadang gue suka nonton YouTube. Kadang-kadang ya salah satu tontonan YouTube gue nonton aja pertandingan SmackDown atau Raw yang udah lama-lama gitu kan. Pernah ada satu orang ngeliatin gue lagi nonton, ya dia mungkin karena dia tahu gue udah umur 30 lebih, tapi nonton begituan, dia nanya, kok lu mau nonton kayak gituan sih, kayak bocah lu nonton begituan. Exactly. Itu. Cuman ya gitu lah. Perasaan itu yang kayak yang rasain bukan cuma kita gitu. Banyak kok di luar sana yang merasakan hal yang sama. Tapi di Amerika ini kan sebuah industri yang gila banget. Even setahu gue pun kayak di Jepang pun ini juga sebuah industri kan. Industri yang Jepang NJPW mah gila. NJPW bahkan kayaknya keterbatasan NJPW itu adalah bahasa. Iya, betul. Secara storyline dan kualitas arguably saat ini bisa diadu. Bahkan gue berani taruhan banyak yang bilang di atas WWE sekarang. Cuma bahasa aja kendalanya. Iya, makanya kalau misalnya ini ya susah lah, tapi gini loh, kalau di Indonesia itu kan sebuah olahraga kalau mau dijadikan industri itu kan ya banyak kendalanya lah, banyak tabrak sana sini, kepentingan sana sini kan, yang ya gue bisa bilang kalau yang kayak sepak bola aja yang udah bertahun-tahun aja kita susah, apalagi yang modelnya kayak begini. Sulit. Bakal PR-nya sih bakal panjang banget sih. Andaikan mereka bisa datang sekali 2 kali pun juga gua nggak terlalu ini juga ya, gua nggak terlalu optimis juga lah, karena gini, kalau ngomong bola aja berapa kali klub-klub Eropa datang ke sini aja ya udah datang ya sekedar hanya sebuah event, habis itu bye apa gitu. nggak ada ini kan, nggak ada yang bikin sesuatu yang berbeda kan di Indonesia kan sepak bola kan, kalau talk about sepak bola ya, apalagi yang modelnya baru kayak seperti sport entertainment yang orang jarang ini gitu loh. Ini itu pendapat gue sih ya. Mungkin kalau misalnya tadi kalau gue boleh jawab pertanyaan gue tadi, mungkin ya paling mentok-mentok kita paling ya mau nggak mau harus ke Singapura paling dekat kalau misalnya mereka lagi tur, atau mungkin Australia. Selama kartun Doraemon pas Shizuka lagi renang masih disensor sulit. Selama Sandy di SpongeBob disensor berat. Ya itu depends sih sebenarnya, depends juga, depends regulasi nanti dengan sini juga aturannya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin sama Andri, gue ngerasa akan jauh lebih sulit kalau emang dalam konteks kita benar-benar mengadakan bentuk acara yang serupa gitu. Tapi menurut gue nggak menutup kemungkinan sih, kalau emang suatu saat nanti emang mereka mau di Indonesia, ya mungkin bisa aja possible gitu menurut gue. Kalau eventnya sih possible ya, mungkin nggak dalam waktu dekat gitu ya. Yang akan lebih sulit mungkin kalau mau diadakan di TV lokal lagi sih. Itu menurut gue sangat sulit sih. Paling banter TV kabel. Kecuali kalau misalnya nanti nih ada orang yang memang ya berani keluar duit, dia berani promotorin, gua rasa sih bisa sih. Karena buktinya MMA ada kan turnamennya di salah satu stasiun TV kan. Iya. Tinju aja ada. Maksudnya MMA kan yang
acara di TV One itu kan mengcopy abis konsepnya ini kan UFC kan. UFC. Gue rasa sih bisa, tapi ya butuh ada orang yang benar-benar berani keluar duit. Ya maybe one day kalau podcast Royal Rumble sukses, kalian dapat banyak duit, bisa promotorin WWE datang ke sini. Wah, kita aminin aja lah ya. Iya, baru gue mau ngomong, ya semoga ada orang yang mau promotorin, ya kita siap jadi hostnya lagi. Gue baru mau ngomong kayak gitu. Disuruh jadi promotornya gitu. Lebih tinggi. Malah suruh keluar duit. Belum ada. Lu promotorin, keluar duit, tapi kan nanti dapat duit. Belum ada duit yang bisa keluar, bos. Sekarang masih pilih. Kan kita sama-sama ikut pitch-nya. Kalau udah ada duitnya, ngapain kita ikut pitch-nya? Oke deh, thank you banget loh buat Royal Rumble Podcast nih. Udah banyak sharing-sharing tentang pro wrestling, WWE ini. Gue jadi nostalgia banyak banget nih. Karena sebenarnya ya, sebagai closing nih, sebenarnya dari kapan tuh gue pengen nyari orang yang bisa gue ajak ngomong tentang WWE gitu. Tapi siapa yang bisa gue ajak ngomong, ya kan, siapa yang bisa gue ajak diskusi buat di podcast, ya gue nonton WWE aja di YouTube aja gue dianggap tontonan bocah. Lebih sulit mengakui kita nonton WWE dibanding kita nonton bokep. Iya, kayak nonton bokep lebih ada kebanggaan ya. Iya, lebih gampang kayak aja. Iya. Malah lebih gampang ngomongnya. Lu udah nonton belum ini? Lebih terbuka ngomongnya. Iya, lebih terbuka. Iya. Kalau ini tuh aib banget lah kayaknya kesannya. Dulu. Sekarang we don't care. Oke, jadi buat yang nonton dan dengar podcast kali ini, ingat ya, nonton gulat atau nonton pro wrestling itu bukan aib. Ingat itu, nggak usah malu. Bukan. Kita bersama kalian. Oke, thank you buat kalian berdua. Sukses. Thank you sama-sama, Andri. Buat Royal Rumble podcast-nya. Bye. Bye.